Kita ada awal masih, kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk ada satu tulisan lawan lontar, dan yang paling banyak ialah yang terukir darah sebatu. Kenapa Malaysia selalu saja sering banget ya mengklaim apapun yang ada di Indonesia itu semuanya itu milik mereka. Dari bahasa pun mereka terang-terangan mengatakan bahasa Indonesia tidak ada, adanya bahasa Melayu. Penutur bahasa Melayu mencapai 300 sekian juta. Mereka menciptakan sebuah kebesaran yang membuat diri mereka itu bahagia, bangga ya kan, dengan apa yang ada di negara mereka. Padahal semua itu hanya ilusi ya kan. Cobalah kita lihat apa yang nggak diklaim mereka, coba dari budaya, bahasa kan, semuanya diklaim. Sampai ada bilang Melayu keturunan Jawa ya kan. Semua orang suku-suku kita ini yang ada di Indonesia ini berketurunan Melayu. Nah, di video yang mau saya reaksi ini guys, ini kayaknya lebih ngeri lagi nih, lebih ilusinya lebih tingkat dewa lagi nih. Kenapa saya bilang begitu guys? Karena dari judulnya aja nih serem juga sih dari judulnya ya. Judulnya seperti ini guys, museum artefak bahasa Melayu semuanya milik Malaysia. Semuanya milik Malaysia. Seperti apa nih videonya nih guys ya? Langsung saja kita tonton videonya. Pertanyaan kita sebagai bangsa Indonesia hanyalah, apakah benar bangsa Melayu dan bahasa Melayu itu berpusat di Malaysia? Bukannya itu semua hanyalah hasil rekayasa dari profesor-profesor amatir, yang mengkaji hanya berdasarkan kemelayuan di Malaysia saja. Malaysia boleh saja mengkaji sesuai dengan pemahaman mereka, tapi kita juga punya kajian sendiri atas dasar sebagai bangsa Indonesia, yang bukan hanya dari suku Melayu saja, melainkan termasuk suku-suku lain, yang ada di negeri ini. Sebelum suku Melayu berdiri, suku-suku lain juga sudah ada sebelum zaman prasasti. Namun suku lain tersebut tidak dominan, namun punya pengaruh yang kuat di Nusantara. Ya, betul. Sedangkan kaum Melayu Malaysia sendiri, tergolong ke dalam kaum Melayu yang berintegritas lemah. Kaum Melayu yang tak mampu mengusir penjajah dari tanah sendiri. Bahkan museum-museum yang ada di Belanda dan Rusia, diklaim sebagai milik Malaysia. Inilah fakta sejarah yang tidak bisa diterima oleh akal sehat bangsa Indonesia. Apalagi soal bahasa Indonesia, yang dianggap bahasa Melayu. Satu bangsa, satu agama, tidak ada bangsa lain kecuali Melayu. Dan bagi pengkaji antropologi, kajian ekologi, kemasyarakatan, sosiologi, mereka mengkaji bangsa ini bangsa yang sangat istimewa. Saiz yang sangat kecil. Berbanding dengan semua bangsa, dia saiz kecil. Tetapi dari segi kelebihan dalam perusahaan, perkapalan, pertukangan dan sebagainya, dia sangat luar biasa. Seorang profesor daripada Universiti Missouri memberitahu saya, dia melawat seluruh dunia. Dia dapati bahawa seluruh museum dunia ada manuskrip Melayu. MSS Malay manuskrip terdapat di seluruh museum dunia, termasuk di Amerika, termasuk di Lisbon, termasuk di Belanda, termasuk di Moskow. Dan dia heran siapakah bangsa Melayu. Akhirnya mereka mengatakan orang Malaysia. Tidak mungkin, dia kata. Bangsa ini bangsa yang paling maju ketika itu. Tak mungkin Malaysia yang mundur itu. Dan apabila dia selidiki, Malay manuskrip itu ialah merujuk pada orang Melayu yang sekarang bernama Malaysia. Dia heran. Dia kata, bangsa kamu, bangsa yang jauh ketika dunia masih belum tamadun, kamu telah ada tulisan yang ditinggalkan sampai sekarang. Manuskrip yang ditulis oleh sebelum Islam lagi, apatah lagi selepas Islam, bertaburan seluruh dunia. Dan kita boleh dapati manuskrip Melayu tersebar di mana-mana saja. Kita ada awal masih, kita sudah ada tulisan dalam bentuk artifak, dalam bentuk ada satu tulisan lawan lontar, dan yang paling banyak ialah yang terukir darah sebatu, yang mencatatkan bahawa bangsa yang pernah tinggal di Punan dan tinggal di Champa. Profesor ini jelas-jelas mengatakan semuanya itu berasal dari Malaysia. Semuanya berasal dari Malaysia. Kita gak habis pikir ya, kalau dia bilang semuanya berasal dari Malaysia, berarti apa yang ada di Indonesia ini semuanya berasal dari sana, kan gitu.
dari artefak, dari tulisan batu prasasti, ya kan, di museum-museum dunia itu semuanya dari Malaysia kata dia. Dengan PD-nya, dengan bangganya dia bilang semua dari Malaysia. Padahal Malaysia itu adalah sempalan dari kita, ya kan. Malaysia itu adalah sempalan dari bagian dari Nusantara yang berkhianat, ya. Satu masa dulu Laut Champa ialah laut yang kita kawal seluruhnya. Sayang hari ini nama Laut Champa ditukar menjadi Laut Cina Selatan. Sayang sama sekali. Selat Sumatera disebut Selat Melaka sekarang. Orang Indonesia masih sebut Selat Melaka, Selat Sumatera. British apabila mereka datang menguasai kita, dia tukar Selat Sumatera menjadi Selat Melaka. Dan Laut Cina, Laut Champa telah bertukar menjadi Laut Cina Selatan sekarang. Sejarah yang terdapat dalam nama ini masih kita dapat saksikan dalam sejarah yang lampau. Kita membina tamadun 1000 tahun, akhirnya kita kalah. Bumi kita menjadi milik orang lain, menjadi milik Vietnam sekarang. Tuan-tuan kalau pergi ke Vietnam jangan sebut Champa sama sekali, sebab apabila kita sebut Champa di Vietnam kita mungkin ditangkap, sebab mereka ingin putuskan sejarah Vietnam dengan Champa. Dan bagaimanakah kita tersebar ke alam Melayu dan membentuk satu tamadun daripada kekalahan kita? Bangsa Melayu adalah bangsa yang kalah, bukan karena tidak kekuatan dalam logistik peperangan, tetapi ada pengkhianat dalam perjuangan. Dan kalau kita pergi ke Vietnam hari ini, kita lihat ladang ataupun sawah padi yang luas, itu kita yang bina, moyang kita yang buka ladang padi ataupun sawah padi. Dan hari ini tinggal kenangan, kita kehilangan bumi satu demi satu. Kita juga hilang satu bumi yang besar bernama Kamboja Desa, yang sekarang menjadi Thailand. Dan kita dikalahkan oleh orang Thai yang juga suku Galuh daripada Mongolia yang sama. Dan mereka telah mengalahkan kita di Kamboja Desa, yang kita membuka Bangkok, kita sebut nama Bangkok tidak lurus, yang disebut Bangkok. Tinggal sekakang kera kita kalah Singapura, yang ada adalah sejengkal yang masih dipertahankan untuk turunan ataupun warisan pada bangsa ataupun zuriat kita akan datang. Dan selepas itu muncul Kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang ataupun di Jambi, yang kawasannya sampai ke petani. Dan ketika itulah kita lihat sebahagian satu empire yang besar yang pernah wujud di sini, tapi sayang empire ini lebih kepada pahaman Buddhism. Ketika pemerintahan Khalifah Umar bin Aziz daripada Kerajaan Umayyah, ketika itu raja yang merintah di sini, yang merintah di alam Melayu ini bernama Raja Sendra Varma Sriwijaya, telah memeluk Islam. Sangat awal raja telah memeluk Islam, dan raja ini menulis surat kepada Khalifah Umar bin Aziz supaya hantar pendakwah untuk kita sampaikan mesej kepada orang Melayu yang disebut kepada India Timur. Maksud India Timur ialah orang Melayu. Dan situlah kita lihat satu perhubungan di antara Kerajaan Umayyah dengan kerajaan di alam Melayu telah terjalin, dan Islam telah sampai di sini sangat awal. Dalam sejarah yang tulis oleh Hamka mengatakan Sayyidina Muawiyah sudah sampai ke Jawa ketika baginda masih belum menjadi khalifah, dan Sayyidina Muawiyah lah yang menceritakan tentang satu penduduk yang disebut bangsa Jawi, sebab dia temui orang Jawa, dia sebut orang Jawi. Dalam bahasa Arab Jawa orangnya Jawi. Apabila orang seluruh alam Melayu ke Mekah, mereka sebut Al-Jawiyun sampai sekarang, mengambil sebenarnya orang Jawa. Al-Jawi maksudnya ialah orang Jawa, Al-Jawiyun maksudnya orang Nusantara yang diitlakkan oleh orang Arab. Negara yang besar akhirnya menjadi kecil, dan Melaka empire yang besar sudah menjadi sebuah bandar yang kecil. Bagaimana menurut pandangan kalian? Apakah ini sesuai dengan pandangan kita, sebagai bangsa besar yang memiliki beragam suku, budaya, dan bahasa? Oke guys ya, sudah sama-sama kita lihat guys. Jadi di sini kalau boleh saya kasih kesimpulan ya, sebenarnya kalau dari ceramahnya Bapak ini ya, ya mungkin profesor di sana ya, ini mengatakan bahwa semua yang ada di kita ini ya, di Nusantara, di negeri kita ini berasal dari Malaysia. Ya, ini kan apanya nih? Intinya itu seperti itu guys, intinya semuanya dari Malaysia ya kan.